Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam sahabat-sahabat Beruang Madu Institute. Pada malam hari ini kita mengadakan diskusi rutin yaitu dengan tema satu keluarga satu usaha atau satu keluarga satu bisnis, yang nanti kita akan ngobrol bareng sama narasumber yang insya Allah nanti akan bergabung bersama kita. Tapi sebelum kita nanti dibersamai oleh narasumber kita pada malam hari ini, kami segenap pengurus Beruang Madu Institute menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya salah seorang pemimpin terbaik di negara kita di Indonesia, yakni Bupati Berau, yaitu Bapak Haji Muharrom. Semoga beliau senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan, merahmati beliau, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan. Baik, rekan-rekan sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan melaksanakan diskusi ringan yang rutin dilaksanakan oleh Beruang Madu Institute, yaitu program Learning and Growth atau biasa kita singkat LNG. Dan pada malam hari ini kita akan ngobrol bersama seorang narasumber yang bernama Bang Armin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Armin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dodo. Sehat, Bang Dodo? Alhamdulillah sehat ya. Sehat-sehat. Suara saya jelas, Bang Dodo? Oh, jelas banget, Bang. Alhamdulillah. Siap. Ya, insya Allah Bang Armin, kita ngobrol malam hari ini nanti untuk tayangannya akan kita simpan di arsip BMI, sehingga nanti bisa ditonton sewaktu-waktu oleh follower-follower BMI nih, Bang Armin. Dan sebelum nanti Bang Armin memperkenalkan diri, saya ingin menyampaikan bahwa pada malam hari ini kita akan ngobrol santai soal bisnis ya, Bang Armin ya. Dan Bang Armin ini adalah owner atau pemilik dari merek usaha yang bernama Global Jaya. Nah, itu ada logonya tuh di belakangnya Bang Armin tuh. Wah, mantap nih. Dan nanti untuk panjang lebarnya insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bang Armin, yang beliau akan berbagi bersama kita semua bagaimana memulai bisnis, kemudian bagaimana bertahan di tengah situasi yang serba tidak jelas ya, Bang Armin ya. Nanti insya Allah akan benar sekali sampaikan kepada kita semuanya. Oke, baik, silakan Bang Armin. Mungkin bisa sebagai pengantar atau awalan bisa memperkenalkan diri. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Dodo, salah satu panutan saya juga ya, Bang Dodo ini ya. Luar biasa orangnya, spiritnya luar biasa. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya juga memohon mengucapkan belasungkawa kepada almarhum Bapak Muharram ya, yang telah meninggal hari ini. Semoga beliau diterima oleh amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus saya juga sebelum memperkenalkan diri berpesan kepada teman-teman semua agar selalu menjaga kondisi kesehatan ya. Patuhi aturan pemerintah dan sebisa mungkin rutinkan olahraga dan makanan-makanan yang sekiranya membuat kita punya fisik itu kuat. Oke, Bang Dodo, sebelum saya perkenalkan diri ini saya mau nanya, jelas ya, suara saya jelas ya? Jelas banget. Oke, baik. Ini di Beruang Madu Institute nggak ada yel-yel apa gitu ya, nggak ada ya? Wah, nggak ada Bang. Mau dibikinkan kabar? Ya gini,
kalau saya ini kan sering nonton ini ya, sering nonton motivator ya. Mm-mm. Jadi mungkin supaya lebih apa ya, lebih bersemangat gitu ya, lebih bersemangat. Saya pengen membuat yel-yel ya, ya pribadi aja dari pribadi kalau nggak apa-apa lah ya. Siap, Jadi siap, sebelum kita mantap. ini ada salam gitu ya. Jadi gini salamnya Bang Dodo. Salam dahsyat luar biasa dan salam hebat sangat sungguh luar biasa. Kira-kira seperti itulah. Ini ya. Iya, iya, iya. Apa namanya yel-yelnya. Siap, siap. Kayaknya udah banyak yang bergabung nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bang Dodo, terima kasih karena kesempatan sudah dikembalikan kepada saya gitu ya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang baru bergabung. Semoga eh, bisa bergabung banyak ya. Udah berapa orang yang bergabung nih? Oke, saya langsung saja perkenalkan diri. Mungkin Silakan, banyak Bang. dari teman-teman yang nggak kenal ya. Nama saya Armin, ya Armin. Armin SPD katanya ini tadi yang di share di ininya gitu ada SPD-nya di belakang. Yang ditulis Bang Dodo gitu ada SPD-nya di belakang. Ya nggak apa-apa lah ya. Soalnya itu kuliah juga kita gitu. Jadi ya Iya, kalau iya. ditulis ya nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, terus status sudah menikah alhamdulillah. Udah punya anak satu sama istri satu. Terus alamat ya, alamat sekarang ya. Itu kebanyakan ini di perumahan PGRI Di perumahan di PGRI. belakang SMK 4 tepatnya. Situ juga sebagai rumah sekaligus kantor ya. Yang juga namanya juga masih kecil kita Bang Dodo. Jadi masih gabung kantor sama usahanya masih gabung sama tempat tinggalnya. Mohon Nah, doanya justru aja itu. semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi ya dan semua teman-teman juga lebih baik. Sesuai temanya, Bang Armin. Oh gitu ya, satu keluarga bisnis. Ya, Siap. satu usaha. Next, alamat di sana ya di PGRI. Terus asal ya, saya berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Buton. Ya salam kalau ada orang Buton yang bergabung, luar biasa. Terus apa lagi ya? Istri ya, istri juga orang Buton, alhamdulillah. Satu kecamatan beda kampung. Ya, jadi kalau pulang kampung bisa sama-sama lah. Ya, bisa satu pesawat ya. Siap, siap. Hobinya apa, Bang Armin? Oh iya, hobi ya, wis. Nah, itu yang Hobi. penting. Ya, siap. Oke, kebetulan alhamdulillah hobi itu apa ya? Suka ngukur jarak kali ya. Ngukur jarak dalam artian suka olahraga, jogging, Oh, suka jogging. banget ya. Suka Ya, banget. Di Balikpapan sih jogging. Kalau di kampung sih biasanya main bola, main volley, main takraw juga suka banget tuh. Cuman di Balikpapan kurang memungkinkan waktunya. Akhirnya yang sering saya lakukan olahraga jogging, push up dan sebagainya gitu. Karena dekat jogging Islamic itu Center ya, ini Bang juga ya? Bang. Iya Bang, sering muter-muter Islamic Center kita sampai hafal tuh bukitnya Islamic Center itu. Oh, iya, iya, iya. Di sana ini juga Bang, di sana rame. Alhamdulillah rame, anak muda, anak kecil, orang tua gitu kan. Jadi ya semangat lah olahraganya gitu ya. Yep, yep. Seperti itu. Semoga bisa kita ini Bang Dodo, kapan-kapan kita lari bareng lah. Yes, ya, 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 amin, amin. Ya kan? Ya, alhamdulillah. Seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak ya? Ya, mungkin nanti sambil ngobrol ya, Bang Armin ya. Nah, Siap. Bang Armin, pengen tahu nih, sebenarnya waktu memulai atau merintis usaha itu gimana sih ceritanya? Ada nggak apa ya keinginan, wah kayaknya enakan saya kerja kantoran deh, atau saya lebih enak jadi pegawai misalnya gitu ya. Nah, itu gimana tuh, bisa diceritain nggak Bang? Oh, baik. Menarik ini pertanyaannya, menarik gitu ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, ya kan? Betul, betul.
Oke, Bang Dodo. Jadi gini ya, kalau asal muasal ya, asal muasal munculnya Global Jaya gitu ya. Terus sebenarnya sebelum Global Jaya ini ada nama lain sebenarnya gitu ya. Sebelum Global Jaya namanya ada Salibu Jaya dulu gitu ya. Ada Salibu Jaya, tapi seiring berjalannya waktu nama itu berganti ya, ganti dari Global Jaya. Jadi saya bercerita ini ya, asal muasal dari mana ini munculnya Global Jaya. Ini tiba-tiba datang dari langit ya, entah lahir dari perut bumi tiba-tiba muncul gitu ya Global Jaya gitu ya. Jadi gini di awal tuh sebenarnya Ana itu di Balikpapan tuh saya di Balikpapan dari 2011 akhir ya. 11 akhir saya di Balikpapan ikut orang kerja ya, udah pernah kerja di bangunan gitu ya. Jadi penjaga toko, pernah juga Bang Dodo gitu ya. Setelah itu di 2012 2012 itu sambil kuliah ya, mendaftar kuliah sambil ikut orang kerja di dunia ini, di dunia fotografer dulu sebenarnya, dunia fotografer. Salah satu yang saya tekuni sekarang ada di dunia fotografer. Kalau di percetakan di tempat itu kurang ini, maksudnya bosku itu dia fokusnya di fotografernya gitu ya. Singkat cerita di sana kurang lebih 2012 sampai 2015 akhir, kurang lebih hampir berapa tahun tuh? 3 atau 4 tahun ya, kurang lebih. Nah, setelah itu sudah di kampus dulu, di kampus pernah jualan juga Bang Dodo, jualan cemilan gitu ya, jualan cemilan gitu. Tapi sebelum sebelum buka usaha itu udah sebelum buka usaha percetakan sama fotografi ini, memang sudah dari situ belajar jualnya dari jual makaroni di kampus gitu. Ada teman dulu kita jualin. Dari situ muncul, oh, kenapa saya harus jualin produknya orang gitu ya? Kenapa saya nggak menjual produk sendiri gitu ya? Saat itu pikirannya seperti itu gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau seandainya kita mau jualin produk orang juga, kalau seandainya untungnya bagus ya bisa aja kan gitu kan. Nggak jadi masalah gitu kan. Namanya juga bisnis bebas-bebas aja gitu kan. Pada saat itu gitu kan. Akhirnya sebelum saya keluar dari kerjaan yang lama, saya udah niat saya harus buka usaha, yaitu foto gitu kan. Tuh nggak ada modal. Pokoknya niat pengen buka usaha gitu ya, nggak ada modal gitu kan. Gimana caranya, nggak ada modal tapi pengen banget buka usaha. Dan belum seperti sekarang yang pikirannya ya, karena dulu belum sering nonton motivasi, itu belum pernah, hampir sama sekali nggak pernah nonton tuh yang namanya motivasi Jack Malas, apalagi Tung Dosen Waringin, Eko Santosa, Khairul Tanjung, Bob Sadino, Eka, ya, pokoknya banyak yang saya tonton itu belum tuh di tahun itu belum. Termasuk Bosman Mardigowi ya. Bosman Mardigo itu untuk akhir-akhir ini. Karena yang saya suka sama beliau itu adalah membahas secara global ya. Kebetulan sesuai juga global, luar negeri dan dalam negeri itu suka banget itu ya, suka banget. Karena emang mimpi kita ke sana gitu kan. Ini kebaca nggak ini mimpinya ini? Visinya itu menjadi usaha skala internasional, kebaca nggak ini? Oh, terbaca tuh. Iya. Menjadi usaha kebalik nggak? Internasional ya. Kebalik Bang, tapi kita bisa baca lah. Oh gitu ya. Sorry. Jadi itu sesuai visi gitu kan. Jadi setelah, kalau Pak Mardigu tadi sebelum kita lanjut ya, itu pas Pak Mardigu muncul itu senang banget tuh, karena wow, ini aku banget nih, senang banget nih kalau bahas seperti ini. Paling tidak kita sebelum terjun ke sana kita udah ada pemahaman duluan gitu kan, sebelum kita belajar secara detail sampai seperti apa gitu. Kalau seperti itulah. Nah, sampai mana tadi? Nah, itu sebelum buka, akhirnya oh iya, ini harus buka sendiri nih. Akhirnya mutar otak kayak mana caranya ya. Akhirnya saya telepon mama di kampung. Mak, saya bisa pinjam uang nggak? Gitu kan. Buat apa gitu? Berapa katanya? 10 juta. Oh, banyak betul katanya, buat apa 10 juta? Mau usaha apa katanya? Mau usaha fotografer. Terus itu uang 10 juta buat apa gitu? Buat beli alat-alat gitu kan. Aduh, nggak ada uang katanya. Jadi bisa dibantu sama gimana caranya gitu.
Karena alhamdulillah mama itu supportnya luar biasa ya. Kalau sama beliau itu luar biasa mensupport banget apapun yang saya lakukan, selalu mensupport gitu ya. Dan selalu apa namanya menitip salam hati-hati dan jaga kondisi kesehatan tentunya gitu ya. Eh, Tidak semua apa namanya hati-hati aja gitu. Bilang baik. Akhirnya putar-putar otak, dia telepon paman saya, saudaranya mama. Jadi dia pinjam uang kepada saudaranya mama. Katanya tuh sepupu apa namanya keponakan kamu itu butuh uang di Balikpapan gitu. Buat apa? Enggak tahu katanya mau buka usaha, usaha apa katanya gitu kan. Yeah, the power of mama-mama memang luar biasa ya Bang Arvin ya. Iya iya bener bener tuh, bener banget tuh Bang Dodo. Akhirnya paman juga kebetulan paman kan ya dekat juga sih dekat sama paman itu. Jadi ya beliau ya alhamdulillah lah percaya juga lah sama kita gitu kan. Sudah singkat cerita dia utangin ke dia kirim uang saya 10 juta gitu ya. Akhirnya udah saya beli alat-alatnya gitu kan. Alat kameranya, tripodnya, payungnya itu nah Bang Dodo kalau untuk foto wedding kan harus pakai payung tuh kalau di gedung supaya bisa bagus hasilnya gitu kan. Alat dan banyak lah ada payung dan sebagainya gitu kan. Kurang lebih ya hampir habis uang 10 juta itu kurang lebih itu persiapannya gitu. Itu di 2016 awal tuh. Tapi sekali lagi ya, itu di saat itu pikiran saya cuma buka usaha, saya mau buka usaha gitu. Apa ya, nggak ada, saya belum berpikiran saya harus buka usaha supaya saya gini-gini. Itu pikirannya mau buka usaha supaya enak nggak usah disuruh-suruh orang. Itulah intinya. Masih sempat sampai di situ. Belum ada pemikiran alasannya apa sih? Kenapa harus itu belum sampai ke sana baru. Ya hanya pengen nggak disuruh-suruh orang aja, enak aja gitu kan karena dunianya udah tahu caranya gini ya gampang aja menurut saya gitu kan. Iya iya. Gitu. Sudah kelihatan ya ini mindset apa namanya pemimpinnya ya. Leader mindset. Iya karena kan ini Bang Dodo jadi apa ya karena jualan di kampus juga kan ya. Jualan di kampus artinya di kampus itu saya kan mahasiswa nih ya. Jadi ya jualan keripik keliling dari kelas ke kelas gitu kan, memanfaatkan memanfaatkan waktu istirahat. Jadi di kampung di zamannya 2014 ya kalau nggak salah makaroni itu ya. Itu tuh lumayan tuh hasilnya, lumayan sebenarnya hasilnya sehari itu bisa bukan sehari, per setengah jam kayaknya itu bisa untung 100.000 coba. Wow. per setengah jam. Pada saat itu karena laku banget makaroninya Bang Depri. Dia bergabung nggak di sini ya? Sekalian nih kita promosikan Bang Depri. Masih jual Deprinya ya? Kalau beliau masih udah tambah besar sekarang, cuman saya nggak lagi. Cuman konsumen saya ya, kan itu banyak ya konsumen resellernya banyak juga gitu. Itu masih nanya sampai sekarang gitu. Dari 2000 berapa ya ada berhenti ya? 2017 ya ada berhenti. Sampai sekarang masih ada yang nanya gitu. Mas, makaroninya masih ada? Oh iya. Gitu. Sudah punya cap ya penjual makaroni. Benar, ya? Karena setahunan kayak saya di Banodo di kampus jualan. Dan orang manggilnya itu mau manggil saya itu Mas Makaroni panggilannya. Mas Makaroni. Itu mau di dalam kampus, mau di luar kampus, mau di pasar, mau di mall gitu. Panggilannya, Mas Makaroni gitu. Itu panggilannya gitu. Iya. Jadi memang kayaknya sih saya pikir dari sana terbentuknya. Maksudnya apa yang full karena di sana kan saya harus ketemu ya kita kan masih muda juga belum nikah gitu ya masih inilah ya. Banyak yang nggak berani harus jualan di kampus keliling masuk kelas ketemu cewek cowok cewek yang kuliah gitu kan. Ya wes lah nggak ngurus yang penting jualan gitu dapat uang gitu. Tapi sekarang tetap masih muda kan Bang? Iya. Mantap. Nanti kita minum kopi di mana Bang Dodo? Nanti saya traktir lah ya. Iya soalnya agak terganggu juga dulu belum nikah masih muda loh. Emang sekarang kalau sudah nikah? Oh iya juga ya, terus salah bahasanya ralat masih muda ya. Gitu Bang Dodo. Jadi kita lanjut ya. Jadi kayaknya sih saya lihatnya dari sana terbentuknya keberanian itu. Artinya keberanian dalam artian nggak malu gitu kan. Meskipun sebelumnya saya udah kerja di fotografer. Kalau fotografer kan saya ketemunya sama guru-guru doang gitu ya. Guru-guru yang kan saya fotonya di di sekolah-sekolah ya. Jadi, ketemu sama guru-guru, kalau sama guru-guru ya mau santai aja gitu. Kayaknya sama anak sekolah juga santai aja gitu. Kalau di kampus kan beda lagi ceritanya Bang Dodo. Karena kan kita ini sama-sama mahasiswa gitu kan.
Iya, iya, betul, betul. Iya kan, jadi saya bilang kayaknya mentalnya kebentuk di sana deh, gitu kan. Dan ada satu cerita di kampus itu. Memang ada dosen, memang dosen itu udah ngincar saya sebenarnya mau pengen apa namanya bercerita tentang makaroni itu di depan mahasiswanya coba. Oh, Singkat cerita saya sempat lewat gitu kan, kelihat sama dia langsung dipanggil tuh. Sini 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 katanya kamu gitu kan. Saya bawa plastik makaroni nih, plastik pak kompek merah, gede banyak. Masuk ke mm-mm. dalam gitu kan. Oh iya pak, dia waktu itu kayaknya Purek 3 kalau nggak salah. Beliau tuh. Maaf pak, ada yang bisa saya bantu gitu kan. Oh bisa, iya katanya, sangat katanya. Coba ini katanya, maju ke depan katanya, terangin ke mahasiswa saya ini, jualan kamu itu gimana, gimana prospeknya ke kampus ini, dan berapa hasilnya gitu kan. Saya Wih, bilang, waduh ini kacau nih gitu kan. Waduh, di depan mahasiswanya gitu kan. Waduh, saya bilang, ya meskipun mahasiswanya itu ya sebagian besar udah kenal saya gitu. Karena kan saya tiap hari jualan gitu kan. Dan mereka udah tentu kenal. Tapi kan saya nggak presentasi gitu. Cuman, Mas makaroni kalau nggak ada yang manggil ya sudah saya lewat itu pergi aja. Nggak lihat muka juga. Ya saya tunduk nyantai aja gitu kan. Cuman kalau disuruh bercerita di depan kan beda lagi suasananya gitu kan. Dia bilang, waduh ini kacau juga ini ceritanya gitu kan. suruh presentasi ya Bang ya? Iya, disuruh presentasi. Saya bilang, ya sudah saya presentasi lah. Singkat cerita saya presentasi gitu kan. Ya Dikasih panggung gratis Bang. dengan cupu kan dulu masih cupu lah ya. Dulu malu-maluin. dulu, dulu kan ini ya apa namanya ya banyakkan nunduk lah dulu. Kalau nggak salah ya katanya orang banyakkan nunduk katanya orang gitu. Iya, iya. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kebanyakan lihat katanya. gitu gitu. Nah, Tapi jadi singkat hmm, cerita akhirnya laku hmm. makaroni yang satu kresek plastik itu. Nggak juga, cuman pasti dibeli lah sama mereka, tapi nggak habis semua. Sebenarnya dosen itu pengen ini. Sebenarnya intinya dosen itu jadi orang itu seperti ini loh, seperti masnya ini. Sebenarnya yang dia pengen sampaikan seperti itu. Betul, betul. Nggak usah malu, nggak usah apa ya, nggak usah baper jualannya jualan aja ya wes. Yang penting dapat uang halal gitu kan. Benar Dimulai itu. sama dari hal yang kecil dan bisa menjadi yang besar. Sebenarnya ilmunya dia itu sebenarnya yang pengen dia ceritakan ke mahasiswanya gitu kan. Cuma mungkin saya dijadikan korban plus ya, sampel gitu. Role model. Disuruh cerita. Iya, Jadi role dia model. gitu kan. Cerita dia bilang kalau gitu katanya ada satu yang kenapa kamu nggak malu mas gitu kan. Waduh begitu gitu kan. Kenapa kamu nggak malu nggak jualan mas gitu kan. Katanya ya bilang ya wes ya mau gimana lagi pak ya. Nggak malu sih ya malu yang mau dibilang malu juga malu nggak aja bilang enggak gitu ya karena harus dapat uang juga gitu kan. Iya. Terus dia tanya berapa penghasilan kamu, wah ini yang aduh mau jawab berapa ini gitu ya, mau jawab jujur atau bohong gitu kan. Karena kan lumayan ya, 100 ribu setengah jam itu dapat lah saya karena kan ini itu dapat margin 2.000 ya per bungkus itu setengah jam itu habis 50 bungkus saja itu udah 100 ribu kan. Hmm. Satu kelas itu bisa 30-an orang gitu kan. Kita ya berapa kelas tuh di Uniba itu kan. Satu kelas ngambil 5 bungkus aja 50 kelas habis semua gitu. Apalagi kadang-kadang orang ngambil 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, 5 bungkus satu orang gitu kan. Kalau satu orang 5 bungkus, 10 ketemu 10 orang udah 50 bungkus gitu, udah 100 ribu kan. Ya gitu. Iya. Dulu gitu. Saya bilang saya sambung cerita saya bilang, "Yuk, kalau untungnya ya ada aja lah, Pak. Cukup lah untuk biaya ini ya. Untuk biaya nambah-nambah biaya kuliah dan sebagainya." Saya nggak mau jawab jujur gitu kan. Oh gitu, itu. Berarti ini ya, berarti katanya rasa malunya sampean simpan di belakang gitu ya. Supaya bisa ya Pak, ya Pak. Seperti itulah kurang lebih Pak saya bilang. Ya malu nggak jawab juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali ke ini ya. Maaf, Maaf. ini kelamaan ya. Enggak, Bang. Ini kita Ya dapat Bang. satu pelajaran besar nih, mental yang harus dimiliki oleh pengusaha itu adalah berani ya. Benar, benar, benar. Mental Ya, yang namanya yang ya jadi pelajaran nih buat kita semua. Nih pelajaran satu pelajaran udah kita dapat nih Bang. Dan sebenarnya banyak juga tadi ya dari yang disampaikan sama Bang Armin ya dari cerita-ceritanya sampai akhirnya mendirikan usaha sendiri di bidang Bang Armin apa ya minati gitu ya yang ya, ya, ya. ada passion atau gairah di situ ya kan ya.
Nanti saya masuk ke sana nih. Nanti Nah, saya itu masuk ke dia. sana. Siap. Mm-mm. Saya Lanjut lanjut Bang ya. Amin. Siap. Jadi setelah itu lambat laun waktu berjalan terus gitu kan, saya dapat ini muncul pikiran tadi, saya bilang, oh saya jualin produk orang aja, saya bilang itu berani, apalagi saya buka usaha sendiri kan beda lagi semangatnya gitu kan, lebih dahsyat lagi malahan gitu kan. Hmm. Ya tadi saya telepon paman tadi, orang tua tadi, singkat cerita dia kirimkan uang, saya beli alat-alatnya di BC dulu, saya masih ingat banget itu ya. Saya kan belum terlalu paham banget juga ya masalah kamera dulu ya. Ya saya panggilkan, saya banyak teman yang sudah ahli dalam bidang kayak gitu-gituan lah. Bro, sini sini temanin saya gitu kan. Mau kemana ya sudah ikut aja sudah, nanti aja di sana baru saya ceritain mau kemana gitu. Di sana kita ke mall, mau ngapain ke mall ya sudah ikut aja sudah, sampai di sana baru kamu tahu gitu. Sampai di sana saya itu tunjukkan dulu, saya tunjukkan kamera, coba cek dulu mana kira-kira kamera yang bagus buat dipakai buat foto gitu kan. Dengan ilmu dasar yang masih dulu belum terlalu ini Bang, belum terlalu paham banget lah, meskipun sekarang belum paham banget juga sih. Cuman ya dulu itu masih dasar sebenarnya. Cuma sudah memberanikan diri karena kan menurut saya teorinya gampang, pengaturnya seperti ini, foto seperti ini selesai gitu kan. Ini enggak ini. Belum berpikir marketingnya itu gimana, itu ya marketingnya paling datang ke sekolah aja dan seperti itu gitu kan. Akhirnya saya ke sana, saya beli kamera, singkat cerita sudah siap alatnya gitu ya. Pas sampai di rumah, wih, ini saya harus ke sekolah ternyata ini gitu kan, supaya ada job gitu kan. Kebetulan kan masih ada beberapa juga nomor konsumen ya, yang saya miliki ya. Jadi saya WA gitu, mereka saya WA. Oh Bu, saya kan udah kenal ya. Kalau guru-guru itu udah hampir kenal semua lah ya, karena saya sering komunikasi sama mereka gitu kan. Oh Ibu, saya Mas Armin. Sekarang saya sudah buka usaha sendiri. Siapa tahu butuh jasa saya di bidang fotografi, foto anak sekolah, ijazah, rapot gitu ya. Kenang-kenangan gitu atau wedding, bisa juga hubungi saya. Saya nggak di sini lagi Bu, saya sudah buka usaha sendiri. Nah itu yang saya bangun, namanya Saliwijaya. Saliwijaya gitu kan. Karena dulu tuh di otak saya gitu ya, saya pengen apa ya? Saya itu berasal dari mana gitu. Itu dulu ya dalam dalam otak saya. Bahwa usaha ini menunjukkan saya berasal dari mana, dan Saliwijaya itu, Saliwu itu apa ya? Singkatan dari suku saya. Sebenarnya panggilan suku saya secara keseluruhan. Kalau udah ngomong Saliwu itu kan buton banyak, lebar, luas buton itu ya. Tapi kalau udah ngomong Saliwu, itu di situ buton semua, di situ mau buton apa gitu. Jadi Oh, semacam kayak persatuan ya Bang ya. kata Saliwu itu iya mempersatukan semua buton gitu. Oh Saliwu berarti buton gitu ya. Ya kayak Makassar kan, kalau Makassar ada Bone, ada Pinrang, ada ini gitu kan. Nah, kayak gitu lah. Disatukan oleh Makassar. Makassar kan Bugis semua kan, Bugis itu ada Bugis ini sama lah. Saya pakai kata Saliwu gitu, dari 2016 ya, itu dari 2016. Berjalannya waktu, setelah saya ini ternyata yang namanya usaha itu enggak ini gitu ya, enggak semudah yang kita pikirkan gitu kan. Yang penting ada alat, kita promosi, dapat job, enggak juga ternyata gitu kan. Karena di lapangan sana udah banyak pemain gitu ya, udah banyak pemain, dan setiap sekolah itu hampir 95% sudah ada orangnya di dalam situ. Maksudnya udah ada udah ada fotografernya gitu kan. Dan kita kalau mau masuk ya memang harus pintar-pintar, terus memang ya mau jalurnya ya, kalau mau jalur bisnis biasa mungkin nggak tahu diterima atau enggak gitu. Maksudnya udah sendiri ini, kalau seandainya kita mengajak kerjasama gitu kan, mungkin hasilnya beda. Kalau seandainya Bu sama foto ya gini mungkin beda. Cuman ada bahasa tersendirinya yang membuat, oh iya kalau gitu saya pakai jasanya Mas Armin gitulah. Iya. Akhirnya tapi nggak ini Bang, apa namanya, nggak berjalan bagus. Akhirnya waduh, soalnya kalau gini saya nggak makan juga ini gitu. Saya nggak makan juga ini karena belum berjalan bagus akhirnya. Jadi 2016 itu aduh kayak mana ya, karena kalau seandainya saya fokus di sini ternyata nggak gampang-gampang juga gitu. Gampang-gampang sulit akhirnya gitu. Akhirnya aduh, saya kayaknya harus bekerja juga nih.
saya harus bekerja juga nih. Udah muncul pikiran saya harus bekerja juga, apapun itu gitu ya, saya harus bekerja. Dan tapi dalam pekerjaan itu saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya ini, maksudnya bisnis saya ini saya harus bisa berjalan juga, gitu. Bisa jalan berbarengan dua-dua gitu kan. Jadi sempat Saat itu. jadi ini ya Bang ya, sempat sambil usaha sendiri tapi juga jadi apa namanya, kerja kantoran gitu maksudnya ya Bang Armin ya. Iya, iya, iya. Pada akhirnya kebetulan tuh ada teman yang infokan, Bang Armin kayaknya udah nggak kerja ya. Ya gitu, maukah kerja di sini gitu kan, di suatu tempat gitu ya. Bilang, oh boleh, saya bilang kalau seandainya bisa kalau seandainya memang saya bisa daftar ke sana, saya daftar gitu. Ada dulu ada teman juga beliau senior juga beliau yang atas rekomendasi beliau saya diterima di tempat itu gitu kan. Diterima di tempat itu, alhamdulillah di situ lumayan bagus banget di situ ya. Saya bisa kenal banyak orang, pengetahuannya lebih luas lagi, bukan hanya lingkup Balikpapan tapi lingkup nasional, bahkan mungkin internasional ya. Karena pergaulannya di sana luas di situ gitu kan. Alhamdulillah di situ banyak saya dapat informasi gitu ya. Singkat cerita dari 2016 gitu ya sampai di 2019 ya, sebelum muncul Global Jaya ini, tuh saya kayak bobokan kalau ini kayak terbawa ini ya. Akhirnya saya agak lepas kontrol dengan tujuan awal saya gitu kan. Keenakan di tempat yang ini gitu kan. Akhirnya kurang kencang semangatnya untuk berbisnis. Emang ada tetap jalan-jalan gitu kan. Tapi nggak seperti pikiran saya sekarang ya. Karena beda jauh banget gitu kan. Karena mungkin tadi ya, waktu saya buka usaha itu belum ada alasan-alasan yang kuat ya, kuat. Kenapa saya harus buka usaha ini, apa alasannya gitu kan. Terus apa yang saya harus lakukan gitu, mulai dari mana gitu ya. Saya harus bagaimana, itu belum muncul, belum ada di otak gitu. Maksudnya belum sebagus sekarang ya, meskipun belum bagus-bagus banget, perlu belajar banyak juga gitu. Cuma nggak seperti sekarang gitu. Akhirnya di bulan November ya, udah ya. Tapi dari 2016 ke 2019 itu saya sudah banyak mengkonsumsi ini video-video motivasi, Bang Dodo. Oh, ya. Oke. Berarti belajar. Siap. Ada proses belajar ini ya Bang ya? Ya, belajar. benar. Jadi seperti nonton video motivasinya banyak ya. Ada di belakang saya ini, saya tulis nih yang sering sampai saya abadikan video-video apa? Saya penasaran tuh Bang, itu foto-foto siapa itu sebenarnya itu? Ada fotonya Ipo Santosa, ada Chandra Putanegara, ada mana lagi? Mana? Ada Tum Dosen Waringin, Raja Marketing nomor 1 di Indonesia. Siap. Itu Indonesia ya. Inspirator Bang Armin. Di tengah-tengah itu gambar saya tuh. Ada kurang lebih 10 orang, ada Bob Sadino di situ, ada Khairul Tanjung, ada Aji Krishna ya yang punya usaha oleh-oleh khas Bali di Bali sana. Sekarang omsetnya kalau nggak salah ya, per hari ini tuh omsetnya itu sebelum pandemi, nggak tahu kalau pandemi, saya belum update lagi sebelum kalau pas pandemi. Kalau sebelum pandemi itu dia per bulannya 20M. Ya kan, per bulan 20M. 20M per bulan. Karyawannya sekitar 12.000 orang karyawannya beliau tuh, yang Aji Krishna. Yang sejarah hidupnya itu saya pikir mungkin lebih pahit dari saya gitu sejarah hidupnya. Karena saya cari tuh mereka tuh jadi 10 orang itu saya cari dari awal, dari mana sebelum dia jadi pengusaha itu dia seperti apa kehidupannya gitu kan. Dari 10 orang itu rata-rata itu kehidupannya itu sangat ini ya, sangat menyedihkan gitu ya, dulu memprihatinkan di zaman-zaman dulu gitu ya. Dan saya pikir mungkin dari sini, dari cerita-cerita mereka ini, dari 2016 ke 2019 itu mungkin terbentuk ya seperti bola api gitu ya. Bola api selama kurang lebih 3 tahun itu tapi sih sering bangetnya itu satu tahun inilah sebelum jadi Global Jaya ya, nanti 2018an lah, itu udah menggebu-gebunya sering nonton ya, nonton itu
pokoknya wajib nonton, pagi bangun nonton dulu, sore sebelum tidur nonton lagi gitu ya. Itu motivasi beliau itu ya yang sangat berkesan di sini seperti Tum Dosen Waringin, itu beliau itu kan ahli marketing nomor 1 di Indonesia ya, versi majalah apa banyak lah, majalah Tempo dan sebagainya di zamannya dulu gitu ya. Sampai sekarang beliau perusahaannya lumayan banyak bang, usahanya itu ada sekitar 66 usaha. Dalam satu usaha itu ada berapa puluh anak cabang gitu ya. Contoh aja usaha beliau itu laundry, dia punya usaha laundry tuh. Jadi dari 66 usaha itu dia punya usaha laundry, laundrynya se-Indonesia itu udah mau hampir 100 cabang. Ah, iya betul. Baru laundry aja tuh. Belum yang usaha 66 kan, itu yang duanya apa gitu tuh biar beranak cucu lagi gitu. Itu luar biasa beliau gitu, dan beliau memang ahli marketing ya, marketing dan apa namanya, tapi jangan salah beliau itu dari keluarga yang nggak mampu juga gitu ya, dari keluarga yang sangat bapaknya mamanya tukang jahit, bapaknya jual apa ya, jual pokoknya dari kalangan bawah lah, dari kalangan bawah, dan sampai dia jadi apa miliarder sekarang gitu ya. Singkat cerita dari beliau itu, alasan kuat mengapa beliau itu menjadi pengusaha sekarang gitu ya, dan menjadi sukses banget, sukses top markotop pokoknya sekarang saya bilang itu luar biasa sekali beliau itu. Suatu ketika bapaknya sakit Bang Dodo, bapaknya Tum Dosen Waringin sakit, kan saya nonton di videonya ya, dia sakit dan biaya pengobatannya, dulu dia kerja di ini, beliau itu dulu kerja di BCA selama berapa tahun gitu ya. Nang di BCA dia berprestasi juga sih, luar biasa prestasinya gitu ya. Pas bapaknya sakit, biaya rumah sakit dia yang harus dia bayarkan, kalau di total gajinya setahun di BCA tuh, untuk bayarin obat bapaknya itu yang sakit tuh nggak bisa. Bayangin, gajinya setahun mau dikumpulin semua untuk membiayai biaya rumah sakitnya bapaknya hari itu, dia nggak bisa. Dia bilang, dari situ muncul, oh kayaknya memang dia udah kayaknya memang nggak cocok kayaknya di sini, katanya nggak cocok karena seperti ini aja saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, ini saya nggak bisa ngapa-ngapain sampai bapaknya meninggal gitu ya. Dia pokoknya sedih banget hari itu, sedih banget kenapa saya udah kerja tapi saya nggak bisa bantu orang tua saya di saat posisi seperti ini gitu ya. Tapi di saat itu beliau itu udah nonton ini juga, karena dia sering nonton nonton videonya Anthony Robbins. Anthony Robbins itu adalah salah satu pembicara terhebat di dunia ya, Anthony Robbins. Jadi Tum Dosen Waringin ini adalah murid dari Anthony Robbins. Anthony Robbins itu yang dari Amerika kalau nggak salah, itu Amerika atau gimana ya, lupa ingat. Beliau itu adalah salah satu gurunya Tum Dosen Waringin. Dari marketingnya beliau dapat. Akhirnya singkat cerita beliau izin kepada orang tuanya, saya mau pergi. Itu dulu ada kegiatan workshop di Singapura. Di sana kegiatannya seminar ya, ada seminar di sana. Dia harus ikut ke sana dan dia utang. Dia nggak punya uang. Karena kalau ngikutin seminarnya si Anthony Robbins ini bukan 1 juta 2 juta Bang Dodo. Paling murah itu 50 juta. Satu orang. Satu orang 50 juta. Jadi 50 juta dia nggak punya uang gitu kan. Akhirnya dia sebagian utang dan sebagian katanya dia habisin uang yang tersisa, dia ke sana. Ke sana. Dari situlah beliau. Dari situ akhirnya singkat cerita, karena kan dipandu terus ya sama Anthony Robbins, memang Anthony Robbins luar biasa. Setelah dari sana, akhirnya setelah kembali dari sana dia luar biasa banget. Dia sudah sampai sekarang jadi miliarder ya. Jadi yang terbaik di Indonesia, salah satu yang terbaik di Indonesia di marketing. Tapi saya juga ini Bang Dodo, ini masih panjang waktunya ya, masih boleh cerita lagi satu ya. Oh ya, satu lagi boleh. Anthony Robbins ya. Jadi Anthony Robbins punya murid Tung Dosen Waringin, dan Tung Dosen Waringin punya murid namanya Armin. Wah. Amin. Nah, pengen ketemu sama beliau, doanya ya sebenarnya ketemu sama beliau. Iya, beliau kemarin ini ya sempat, jadi beliau kalau nggak salah jadi penyintas beliau
termasuk dalam penyintas COVID-19 juga ya, artinya orang yang sempat positif juga dan betul. Sempat kena juga beliau itu, dan kemarin saya ada berbagi cerita juga itu di grup apa dulu ya, Kalau itu luar biasa, mang ilmunya udah bagus lah ya, semangatnya luar biasa. Tapi ternyata gini Bang Dodo, ternyata Anthony Robin ini, saya kan tuh nyari ya, kok Tung Dosen Waring ini hebat, dari mana sih Anthony Robin? Ya sudah, Anthony Robin saya cari. Oh, Anthony Robin ini siapa sih? Saya cari gitu kan, saya cari silsilah keluarganya, dari mana sih Anthony Robin, siapa sih Anthony Robin, kok bisa hebat, dia dari mana gitu. Singkat cerita ternyata beliau itu memang parah juga, bukan dalam artian masa kecilnya itu ini juga menyedihkan banget, bahkan dia jadi bukan yatim ya, tapi orang tuanya bercerai di usia masih 7 tahun kalau nggak salah, udah bercerai sama ibu sama bapaknya bercerai. Ya kan? Akhirnya dari sana satu cerita. Kayaknya nggak cukup lagi waktunya ya, kepanjangan nih ceritanya nih. Masih ada kurang lebih 15 menit Bang Armin. Udah 1 jam nih? Sudah 40 menit Bang Armin. Waduh, kepanjangan nih. Nah, sudah kita lanjut. Oke, mungkin dari situ akhirnya kita lanjut ya, kita langsung masuk ke global ya. Ke global akhirnya di bulan November mungkin setelah sering nonton tadi, membentuk sebuah bola api apa ya yang membuat saya harus mandiri sendiri gitu ya. Apapun resikonya saya harus mandiri sendiri, karena saya udah punya alasannya ya. Katanya Tung Dosen Waring itu, kalau kamu menjadi orang sukses, katanya kamu kalau sama yang mau pengen cepat berkembang, sukses, tentukan alasannya yang terkuat, apa alasannya gitu kan. Ya, saya langsung buat alasannya, ini alasannya, banyak pokoknya alasannya gitu ya. Dan akhirnya muncullah Global Jaya. Global Jaya seperti itu Bang. Siap. Itulah Bang. Kurang lebih seperti itu. Untuk ini panjang ceritanya. Oke. Kurang lebih seperti itu Bang Dodo untuk munculnya Global Jaya. Nah, di waktu 15 menit tersisa nih Bang Arvin pengen tahu selama pandemi ini banyak kegiatan usaha perekonomian sangat terdampak sekali ya Bang ya. Benar. Ya skala lokal tetapi juga ya global gitu, seluruh dunia. Benar. Tentunya ini nanti menjadi cerita suka duka kali ya bagi kegiatannya Bang Armin atau bagi pengalamannya Bang Armin dalam menjalankan kegiatan usaha ini. Boleh cerita sedikit Bang, apa yang Abang lakukan menghadapi pandemi ini? Oke. Makasih Bang. Alhamdulillah teman-teman, memang di situasi pandemi seperti ini jujur aja itu luar biasa banget ya dampaknya, dan itu hampir di semua sektor gitu ya, terkecuali kesehatan kali ya yang jual-jual obat kali ya. Dan kalau di dunianya saya seperti fotografi dan percetakan itu kena banget, terutama di fotografer. Kita nggak bisa, kemarin itu sempat ada perpisahan bulan berapa itu ya, itu harusnya tuh ya dapat lah uang berapa gitu ya, dapat lah gitu, karena nggak ada perpisahan. Kegiatan perpisahan nggak ada pertemuan. Sekolah. Iya, nggak, sekolah diliburin kan. Sekolah diliburin, akhirnya alhamdulillah kemarin tuh kan saya ini ya konsumennya juga SMP 14. Ada SMP 14, kemarin ada foto perpisahan yang saya foto anak-anaknya itu kelas 3. Saya foto duluan sebelum Covid. Akhirnya kemarin saya sempat jual di bulan berapa kemarinnya. Dengan pertimbangan guru juga di sana, ada orang yang ngurus lah di sana ya. Saya bilang, ini gimana nih Pak? Ini uang, saya bilang ini. Tapi kalau ini nggak dijual, ini nggak jadi uang, saya bilang, ini hancur. Nah ini kalau nggak dijual sekarang, saya bilang nggak akan jadi uang. Tapi kalau saya dijual sekarang bisa jadi uang gitu kan. Oke Mas Armin, ke sekolah aja sudah katanya. Kamu cetak semuanya ya lumayan banyak Bang Dodo, ada 350 lembar tuh. Fotonya tuh belum terjual semua. Kan saya foto pakai baju toga, saya punya baju toga seragam, saya bawa dari rumah, saya foto di sekolah. Gratis fotonya. Tapi nanti saya jual pada saat perpisahan.
karena perpisahan nggak ada, kacau gitu kan. Udah perpisahan nggak ada, aduh udah dicetak gitu kan, aduh kacau. Saya bilang akhirnya sudah, katanya ini orang tua siswa mau ke sekolah hari ini, cuman ya orang tuanya aja, siswanya nggak ikut. Nggak apa sudah Pak, kita coba dulu siapa tahu berhasil gitu ya. Singkat cerita karena alhamdulillah ya lumayan, dari 350 itu laku lah sekitar 65% ada laku lah. Ya alhamdulillah kemarin tertolong sama yang itu, cuman satu itu aja gitu, yang lain itu nggak bisa berkembang kan, ya kan lagi COVID gitu kan. Iya. Akhirnya untuk menopang kebutuhan dapur gitu kan, alhamdulillah dapatlah dari situ untuk bertahan gitu ya. Terus kalau di percetakan juga, alhamdulillah di percetakan kan, alhamdulillah gini Bang Dodo, setelah ada COVID, bukan alhamdulillah sih ya, COVID itu banyak kan pemecatan gitu, maksudnya dirumahkan, banyak yang dirumahkan kan, karyawan dari perusahaan dan sebagainya itu kan kebanyakan bikin usaha entah apa usahanya gitu kan. Itu mereka itu butuh stiker, butuh ini. Oh itu saya cari tuh, alhamdulillah saya ada teknik tersendiri ya. Ini bisnis ini nggak boleh ceritain. Teknik sendiri gimana caranya saya bisa memegang mereka itu, gimana caranya gitu kan. Dengan teknik saya sendiri saya kelola gitu kan. Meskipun nggak maksimal, alhamdulillah dapat juga gitu, dan rata-rata memang pemain baru. Pemain saya ini udah lama Kak Jo, oh ya enggak baru Mas, soalnya gini. Itu rata-rata tuh dampak dari sana, akhirnya mereka harus jualan gitu, tapi jualannya online aja kan. Tapi kan tetap butuh stiker, butuh nota, butuh ini, udah saya sediain gitu kan. Sediain ke mereka gitu kan. Alhamdulillah dari situ. Kalau foto masih total dari bulan Maret kita ya. Maret sampai bulan berapa itu? Pokoknya nggak ada yang minta sama sekali. Sampai bulan terakhir kemarin bulan Juni ya baru ada ya. Beberapa bulan itu macet total. Pokoknya teman-teman yang fotografer itu pada, waduh kasihan, pada bingung sudah. Cuman ya mau gimana lagi, itulah kondisinya gitu kan. Dan memang ini akhirnya di masa pandemi ini semuanya online, online artian untuk konsumen saya ya, itu saya marketing saya itu bocoran dikit aja. Gak apa-apa lah. Iya. Kan yang penting bukan inti jadi dibocorin. Oh. Pelit betul ya Bang. Akhirnya ya biar kita belajar ya. Benar. Akhirnya kan semua kan ya kan ini ilmu umum, dalam artian semua serba online kan. Jadi saya bilang, oke, Ibu kalau lihat jasa kami nanti Ibu tunggu di rumah aja, nggak usah kemana-mana, cukup lewat SMS WA aja. Kalau mau desain kita desainkan, kita antarkan sekaligus, tapi ada minimal ordernya ya, maksudnya yang ngantar seperti stiker contohnya, anggaplah dia pesan satu nggak free ongkir, tapi free design. Ya, free design nggak free ongkir. Tapi kalau saya udah pesan 5 lembar itu udah free design, free ongkir. Dia tinggal tunggu di rumah aja gitu. Kan itu mereka luar biasa ya. Pasti mau lah mereka, karena takut juga mereka gitu kan. Dan kita usahakan, saya pribadi juga memakai masker pada saat keluar gitu kan. Dan ya ya banyaklah kisahnya gitu ya. Terus ini langsung suka duka ya. Iya. Ya namanya juga usaha Bang Dodo, kadang naik, kadang turun, kadang kita kerjaan itu kadang ada yang salah juga, itu namanya juga manusia, kita nggak lepas dari kesalahan gitu ya, komplain dan sebagainya itu ya. Kalau kita itu komplain itu makanan enak sudah. Kalau mau jadi pengusaha komplain itu jadikan makanan favorit aja. Kalau saya nggak mau jadi pengusaha, nggak usah, sudah nggak usah berbisnis kalau nggak mau dikomplain gitu ya. Itu komplainan itu pemanisin aja, pemanis berpikir aja bagi saya gitu kan. Ya wajar berkomplain itu ya. Dan memang saya juga ya, memang insya Allah memberikan yang terbaik ya. Memang dengan niatan, meskipun saya adalah perusahaan yang masih kecil hari ini, tapi saya yakin nanti saya akan menjadi yang terbaik gitu ya. Baik itu di Indonesia dan luar negeri, dalam artian hari ini mungkin bisnis percetakan dan fotografi, tapi kan saya udah niatan ini kan jadi jadi PT, insya Allah perusahaan besar, dan insya Allah jangka panjangnya udah ada bayangan gitu ya. Cuman hari ini masih bisa melakukan yang ini ya, karena hari ini harus ini dulu gitu kan, harus beberapa tingkat ya yang harus kita lewatin, nggak mungkin langsung terbang tinggi ya, nggak mungkin gitu. Betul. Itulah suka dukanya Bang Dodo. Alhamdulillah sering dapat komplain. Yang terakhir kemarin ini saya buat kartu ini kebalik ya.
Ini kartu anggotanya perusahaan PT Kontak Perkasa, voucher di ini di BSD kantornya. Jadi mereka itu ternyata ada apa namanya, ada kartu anggotanya ya. Itu ini ada kumpulan orang Banyuwangi, mereka bikin kartu anggota. Alhamdulillah saya dikomplain 3 kali dan saya harus ngulang 3 kali, bayangin tuh. Saya harus ngulang 3 kali. Dan ya nggak apa-apa sih. Tetap apa namanya, orangnya yang maklumi juga, dan saya juga tetap memberikan alasan yang jelas ya, bahwa gini, maksudnya gimana ceritanya, meskipun kita salah tapi kita nggak dimarahin, itu ada caranya lah ya. Akhirnya itu salah, tapi alhamdulillah bisa dia minta maaf juga ke saya gitu kan. Ya maksudnya sampai seperti itu. Ini ada tekniknya juga gimana gitu ya. Kita yang salah tapi bisa minta maaf, ya sama-sama minta maaf gitu kan. Bukan diomel-omelin. Kalau yang ini nggak diomelin sih, malahan beliau sama-sama minta maaf sama saya gitu. Itu yang terakhir. Apalagi nih yang ini yang apa namanya, suka dukanya tadi cukup kali ya. Terus Ya, apa lagi ya? Ya banyak banget ya Ada lagi? tadi pengalaman dari Bang Armin yang tentunya juga ini menjadi pelajaran sih atau inspirasi lah buat kita yang mungkin akan atau baru gitu ya menjalani atau merintis usaha, dan ini jadi pengalaman yang luar biasa. Bahkan kalau dilihat tadi salah satu yang paling dibutuhkan adalah fondasi ya Bang Armin ya, fondasi. Benar. Artinya alasan itulah yang akan terus menggerakkan usaha, menggerakkan kita untuk bertahan atau bahkan untuk ya Bang. Benar. Ya luar biasa. Dan salah satu juga tadi yang menjadi pelajaran adalah perlu membentuk mental untuk menjadi orang yang tangguh gitu ya Bang ya. Tangguh. Mindsetnya harus mindset pemenang gitu, nggak boleh nggak mindset pemenang. Kalau nggak mindset pemenang, lewat sudah. Karena memang saya belum terlalu berpengalaman ya. Cuman saya belajar dari yang berpengalaman gitu kan, artinya dari video tadi gitu ya. Ya memang rata-rata semuanya 99% malahan gitu ngomong seperti itu gitu kan. Artinya bukan dari saya saja ini yang keluar bahasa seperti ini, tapi memang dari pengalaman yang saya nonton seperti itu. Memang yang pertama tadi itu saya ulangi, itu alasan harus memang betul-betul alasan kamu mau sukses itu apa alasannya sebenarnya, kamu apa alasan yang kuat itu apa gitu. Mungkin contoh seperti ini, saya mau pengen sukses karena saya mau pengen bangun rumah yang gede gitu ya di seluruh dunia gitu, nggak baca. Atau mungkin saya pengen saya harus sukses karena saya harus mengumrohkan orang tua saya semuanya, mertua saya gitu ya. Saya pengen sukses karena mungkin saya pengen keliling dunia, itu contoh kecil contohnya ya. Dan itu bukan hanya ngomong saya pengen, bukan gini bahasanya ya. Itu harus dipraktekkan Bang Dodo, bukan hanya dipikirin juga gitu kan. Tapi kalau mau dahsyat itu, mau benar-benar mau action gitu ya. Kita harus ngomong dan ngomongnya nggak ngomong saya harus sukses, nggak gitu bahasanya gitu. Saya harus sukses berarti dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, emosi adalah bahwa saya pasti sukses gitu, dan emosinya itu memang kalau bisa sampai ke ubun-ubun gitu ya. Karena supaya benar-benar terasa gitu. Karena ada ilmunya juga Bang Dodo, gerakan, ucapan, tekanan itu mempengaruhi berapa persen kesuksesan kita, mempengaruhi. Katanya motivator itu ada penelitiannya tuh, ada di situ semua gitu. Tapi kalau mau bahas ini lama nih, masuk penelitiannya, dari mana penelitiannya gitu ya. Gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bang Dodo. Asli keren banget ini Bang Armin, obrolan kita malam ini. Tentunya di pembakar semangat ini ya. Dan ini waktu tinggal ada 5 menit lagi Bang Armin, sebagai penutup di kegiatan ngobrol santai kita malam hari ini. Mungkin ada tips atau penyampaian Bang Armin motivasi ya sebagai closing statement di kegiatan diskusi kita malam ini. Oh gitu. Nggak ada yang bertanya nih ya, nggak usah ya. Iya, mungkin kalau ada yang bertanya mungkin bisa nanti sambil kita cek ya. Oke.
Yes. Oke, berarti di ini ya udah tinggal 5 menit lah. Saya merasa baru ngomong loh, perasaan baru ngomong aja. Udah 1 jam aja gitu loh. Ya Allah Ya ya luar Allah, biasa. bener. Itu Oh, perasaan itu tadi baru ngomong aja. Ya Allah, ya memang waktu itu memang ya gini lah. karena memang semangat dan menjiwai Bang Armin. Jadi menikmati sehingga nggak terasa waktunya kan. Bener, mungkin itu Nah, kali ya. Saya perasaan itu baru duduk ngomong 40 menit tuh. Saya yang lambat ngomong atau memang waktu yang kecepatan atau gimana gitu. keren-keren. Nah, silakan Oke, Bang Armin sebagai closing statement-nya. oke, sebagai closing statement ya. Sebelumnya ini, bagi teman-teman yang sedang bergabung atau di luar sana, apa ya, kalau mau bangun usaha, memang jangan apa ya, jangan setengah-setengah ya, jangan setengah-setengah. Memang harus full ya, harus full banget, nggak boleh setengah-setengah. Kalau artinya sekarang teman-teman lagi bekerja di tempat lain itu silakan. Tapi ada resiko. Resikonya itu adalah kalian nggak akan pernah sempurna di situ meskipun kalian menganggap dirinya kalian. Gini-gini, kadang-kadang kita itu berpikir seperti Superman gitu loh. Saya bisa kok, bisa dua-duanya bisa gitu ya. Saya bisa jadi ini. Ya wes bisa, tapi ya bisa aja gitu. Bisa aja ternyata nggak bisa maksimal gitu kan. Karena saya sudah merasakan setelah fokus ini, setelah fokus berapa bulan dari bulan November ya, belum sampai setahun ini baru muncul. Oh ternyata saya harus seperti ini, alasannya harus seperti ini, saya harus bikin baju, saya harus marketing, saya harus nyari konsumen per hari berapa orang, saya harus apain dan saya bagaimana gitu. Itulah banyak ceritanya gitu ya. Akhirnya singkat cerita, bisnis itu adalah hak semua orang, bisa berbisnis siapa aja bisa berbisnis ya. Dan sukses itu adalah hak semua orang dan sukses itu adalah pilihan. Sukses itu adalah pilihan. Sukses itu adalah pilihan. Miskin juga adalah pilihan kalau menurut saya sekarang. Sengsara juga adalah pilihan ya. Jadi tergantung kita sendiri, pribadi sendiri mau membawa mana, mau dibawa di mana diri ini gitu. Ya, jangan berpikiran hari ini ya. Karena yang kamu pikirkan hari ini, yang kamu lakukan hari ini, 10 tahun kemudian kamu akan dapatkan ininya, hasilnya gitu ya. Jadi makanya ingat itu, eh, tidak, memang saya sadar tidak semua orang bisnis itu sukses semua, nggak semua gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat ini ya, kita lihat data ya, itu sedikit sekali yang dia sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal itu sedikit sekali. Ya. Dan kalau dia sudah bersungguh-sungguh itu pasti suksesnya lebih banyak, lebih banyak yang sukses kalau sudah bersungguh-sungguh gitu ya, dengan niatan yang alasan-alasan yang jelas gitu ya. Oleh karena itu, karena itu saya pribadi memilih jalur bisnis ya untuk meraih semua mimpi-mimpi saya gitu ya. Untuk menjadi pebisnis yang handal tentunya, bukan sekedar pebisnis biasa gitu kan. Dengan insya Allah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala gitu tentunya, dengan semangat yang luar biasa, dengan mentor-mentor yang insya Allah yang luar biasa, sehingga bisa menjadi yang terbaik. Saya doakan juga teman-teman semoga teman-teman semua juga bisa menjadi yang terbaik di bidangnya gitu ya. Oh, Amin. saran teman-teman dari saya ya. Kalau saran dari saya ya, maksudnya ya boleh diterima boleh enggak lah ya. Kalau memang teman-teman seperti bergerak di bidang di bidang apa ya? Maksudnya kerja di kantoran, kerja di mana ya? Yang intinya nggak kerja mandiri lah, nggak punya usaha sendiri. Pegawai, Pesan dari saya pegawai. iya pegawai. Pesan saya investasi ya. Investasi tapi pastikan investasi itu bagus ya. Bagus dan dicari tahu siapa pemiliknya, apa usahanya, gimana ininya. Karena kalau nggak seperti itu kadang-kadang tabungan itu kena inflasi. Kalau uang itu kena inflasi. Kalau saya mau nabung emas juga boleh lah gitu ya, boleh. Kalau mau investasi emas juga boleh. Tapi jangan ditabung. Kalau uang mau ditabung sih nggak apa juga sih. Cuman ya kalau tabungan secara tunai itu biasanya kena inflasi dia gitu ya. Saya kemarin beberapa hari kemarin nonton videonya Pak Mardigu kemarin terakhir di update, dia lagi live sama Prudential di situ saya nonton, ada salah satu pertanyaan dari itu katanya, bang Bosman, untuk sekarang ini dan kedepannya investasi apa yang harus kita lakukan supaya lebih bagus, supaya hasilnya maksimal dan bagus, katanya